Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Ibu ada satu jargon. Kalau misalnya ibu bilang apakah kalian siap belajar, maka anak-anak ibu menjawab 100% siap belajar. Oke, kita coba ya. Apakah kalian siap belajar? 100% siap belajar. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absensi dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Kita pertahankan semangat kita dari awal hingga akhir pembelajaran. Waktu SMP, anak-anak semuanya telah mempelajari yang namanya bioteknologi. Nah, sekarang ibu mau tanya, apakah masih ada yang mengingat apa itu bioteknologi? Yang tahu boleh angkat tangan? Ya, silahkan Randy. Ya, benar sekali bahwa bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk menjadikan barang atau jasa. Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama tentang prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, Ibu harap Anda semuanya dapat menyimak materi awal hingga akhir dengan bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan diri dari sekarang. Salah satunya dengan belajar bersungguh-sungguh. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi serta mampu membedakan jenis-jenis bioteknologi yang meliputi bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional dan mampu menerapkan prinsip-prinsip bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Bioteknologi berasal dari 3 kata. Yang pertama, bio yang artinya hidup, teknos yang artinya teknologi, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, bioteknologi merupakan cabang ilmu yang pelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup atau mikroorganisme untuk menghasilkan jasa atau barang tertentu. Nah, pembagian bioteknologi menjadi 2. Yang pertama, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung atau secara utuh. Nah, untuk menghasilkan produk atau modifikasi produk dengan prinsip-prinsip tertentu dan teknologi tertentu. Nah, untuk karakteristik dari bioteknologi konvensional ini, yang pertama menggunakan alat yang sederhana dan relatif lebih murah dan skala pengerjaannya juga kecil, dan juga memanfaatkan teknik fermentasi. Dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung. Nah, kebalikannya dengan bioteknologi konvensional. Kalau konvensional secara langsung, kalau modern secara tidak langsung. Dan untuk bagian-bagian tertentu saja yang digunakan untuk bioteknologi modern ini. Nah, dengan cara atau prinsip teknologi tertentu saja. Adapun karakteristiknya, yang pertama itu menggunakan alat-alat yang canggih dan cenderung lebih modern dan juga mahal, membutuhkan keahlian khusus dan juga skala pembuatannya juga besar. Adapun contoh dari bioteknologi modern ini, anak-anak ibu pasti sudah pernah mendengar istilah yang namanya vaksin, bayi tabung, tanaman transgenik, dan masih banyak lagi produk dari bioteknologi modern. Nah, sekarang anak-anak ibu silakan perhatikan gambar yang ada di depan sini. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar sekali, ini adalah tanaman yang diserang oleh hama dan juga ulat. Kira-kira dari kasus ini, apakah menguntungkan atau merugikan bagi tanaman? Ya, benar sekali, ini merugikan tanaman. Kenapa? Karena dapat merusak atau menimbulkan kematian pada tanaman tersebut. Kira-kira ada yang tahu solusinya bagaimana? Nah, kasus tadi akan dijawab dengan teman sekelompoknya menggunakan RKPD ini yang akan ibu bagikan secara berkelompok. Silahkan bentuk kelompoknya seperti biasa. Waktu pengerjaannya hanya 15 menit saja. Untuk hasilnya nanti dipresentasikan di depan kelas. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak? Baik, silahkan mengerjakan.
Baik, waktunya sudah selesai, silahkan letakkan alat tulisnya, kita akan bahas satu persatu. Untuk soal nomor 1, pada kasus pertama, ada yang ingin menjawab? Ya, silahkan kelompok 1 untuk menjawab. Oke, hapus dulu untuk kelompok 1. Ada yang ingin menambahkan? Kelompok 2, silahkan. Oke, hapus juga untuk kelompok 2. Ya, benar yang disampaikan oleh anak-anak ibu semuanya. Pada kasus pertama, Bu Tati dapat mengolah kembali susu sapinya dengan membuat berbagai teknik fermentasi seperti fermentasi yogurt, fermentasi mentega, fermentasi keju, dan masih banyak lagi yang memanfaatkan mikroorganisme atau makhluk hidup. Oke, selanjutnya kasus kedua, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Oke, hapus dulu untuk kelompok 2 yang sudah menjelaskan. Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada. Jadi ibu sedikit luruskan lagi. Jadi tanaman transgenik ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan tersebut. Untuk membuat suatu tanaman transgenik, pertama-tama dilakukan identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu pada sifat yang diinginkan oleh tanaman tersebut. Oke, soal yang nomor 2 bersifat rebutan. Bagi yang ingin menjawab, silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Ibu hitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, silahkan kelompok 1 untuk menjawab. Oke, benar sekali yang disampaikan oleh kelompok 1. Jadi, pada kasus pertama, Bu Tati menggunakan bioteknologi konvensional. Kenapa? Karena Bu Tati tadi memfermentasi susu sapi menjadi olahan seperti keju, mentega, atau yogurt. Nah, ingat tadi prinsip dari bioteknologi konvensional yaitu menggunakan fermentasi, menggunakan alat yang sederhana atau skalanya juga kecil, tidak memerlukan keahlian khusus untuk membuatnya. Nah, sedangkan kasus yang kedua yaitu menggunakan bioteknologi modern, benar sekali. Nah, kenapa? Karena Pak Budi ini memerlukan alat yang lebih canggih atau modern untuk membuat tanaman transgenik. Tadi ingat mengambil bagian tertentu untuk menghasilkan tanaman transgenik dan juga memerlukan keahlian khusus untuk mengerjakannya. Alhamdulillah semua pertanyaannya sudah terjawab. Silahkan dikumpulkan LKPD-nya di depan. Ibu akan bagikan refleksi siswa ini kepada anak semua. Silahkan kerjakan selama 3 menit. Tidak perlu menyontek, apalagi lihat kiri kanan. Silahkan kerja sendiri-sendiri. Oke, semuanya udah kumpulkan? Oke, sudah ya. Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi, yakin? Oke, udah, tidak apa-apa. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, Ibu mau minta satu di antara kalian untuk maju ke depan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan yang mau angkat tangan. Oke, silahkan Zulfa untuk maju. Oke, hapus dulu untuk Zulfa yang udah maju ke depan. Nah, benar yang disampaikan oleh Zulfa tadi. Jadi, bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu yang pertama bio yang artinya hidup, teknos yang artinya teknologi, sedangkan logos yang artinya ilmu. Jadi, bioteknologi merupakan cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme untuk menghasilkan barang atau jasa. Dan bioteknologi sendiri menjadi 2, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Untuk penugasan di rumah, silahkan anak-anak ibu kerjakan e-modul yang sudah ibu bagikan di grup WhatsApp halaman 28 hingga 29, kerjakan di buku latihan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pulau Bali, singgah sebentar ke Pantai Kuta. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.